Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, pada hari ini aku bakal ngajak kalian semua untuk membahas sesuatu yang super penting. Nah, yang dimana pembahasan ini seringkali disepelein. Sesuai dengan temanya yang membahas keamanan jaringan di era digital. Nah, sebelum memulai pembahasan kali ini, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Aska Acuzio Raines Raspati, biasa dipanggil Aska atau Zio, dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Jadi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang besar terhadap kehidupan manusia, khususnya dalam aspek sosial, ekonomi, hingga pemerintahan. Namun, di balik kemudahan tersebut, ancaman terhadap keamanan data pribadi dan sistem jaringan juga semakin meningkat. Menurut laporan Cybersecurity Ventures 2023, kerugian global akibat kejahatan cyber diperkirakan mencapai 10,5 triliun US dollar per tahun pada 2025. Berarti ini pada tahun ini nih, tahun sekarang ini nih. Nah, data ini tuh menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap strategi keamanan jaringan yang efektif semakin mendesak. Yang dimana serangan cyber seperti phishing, ransomware, dan hacking telah menyebabkan berbagai kerugian finansial dan reputasi, baik pada individu maupun organisasi. Nah, contoh kasusnya tuh seperti kasus phishing yang menyerang nasabah Bank BRI di Indonesia pada tahun 2022 yang menyebabkan kerugian hingga 1,1 miliar rupiah, yang menyoroti lemahnya perlindungan terhadap data pengguna. Nah, kejahatan ini menunjukkan betapa pentingnya penerapan teknologi proteksi jaringan yang lebih ketat. Nah, selain ancaman di finansial, pelanggaran terhadap data pribadi juga berdampak pada hak-hak asasi manusia. Yang dimana di Indonesia telah merespon ancaman ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menjadi dasar hukum pengelolaan dan perlindungan data pribadi di dunia maya. Namun, implementasi hukum ini tetap menghadapi tantangan besar, terutama pada penegakan dan kesadaran masyarakat. Yang dimana rendahnya literasi digital ini yang membuat dan menyebabkan tingginya tingkat keberhasilan kejahatan cyber di Indonesia. Nah, berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII 2023, sekitar 48% pengguna internet di Indonesia belum memahami dasar-dasar keamanan cyber, sehingga menjadi target empuk bagi pelaku kejahatan di dunia maya. Nah, untuk menghadapi tantangan ini, strategi keamanan jaringan harus menggabungkan aspek teknologi, regulasi hukum, dan edukasi masyarakat. Tidak cukup juga tuh hanya menggunakan firewall atau enkripsi saja, melainkan harus disertai dengan pengelolaan akses yang ketat dan penerapan kebijakan keamanan yang konsisten. Seperti itu. Alright. Nah, oke. Sebenarnya sih tujuan utama dari pembahasan ini tuh ingin mengasih gambaran lengkap tentang strategi keamanan jaringan, mulai dari konsep dasarnya sampai implementasi di dunia nyata. Nah, karena kita akan membahas teknologi seperti enkripsi, firewall, IDS atau IPS, sampai ke manajemen akses user.
Nah, selain itu juga aku bakal highlight peran regulasi hukum juga kayak UU ITE dan UU PDP yang jadi fondasi hukum dalam cyber security di Indonesia. Nah, seperti yang sudah aku bilang, penelitian ini juga bertujuan mengkaji hubungan antara keamanan teknologi dan kesadaran manusia sebagai pelindung jaringan. Nah, menurut Deloitte Cybersecurity Survey 2023, sekitar 95% serangan cyber berhasil karena kesalahan manusia, bukan karena kegagalan sistem. Seperti itu. Nah, selain itu juga penelitian ini mengharapkan dapat menghasilkan model strategi keamanan jaringan yang adaptif terhadap perkembangan ancaman baru seperti zero day attack, social engineering, dan deepfake phishing yang semakin canggih. Ngeri banget, euy. Nah, tujuan jangka panjangnya. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah untuk mendorong organisasi, institusi pemerintahan, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesiapsiagaan cyber, memperkuat pertahanan jaringan mereka, dan memperkecil risiko kebocoran data pribadi. Dengan pencapaian tujuan-tujuan ini, diharapkan pembahasan ini dan penelitian ini dapat memberi kontribusi konkret dalam meningkatkan keamanan digital nasional sejalan dengan agenda literasi digital dan perlindungan data pribadi Indonesia. Betul. Nah, yang berikutnya di sini ada contoh kasus. Betul. Ada 4 nih. Wah, menarik sekali ya. Oke. Yang pertama tuh ada kasus KPU bocor. Ada 204 juta data yang bocor karena lemahnya server. Yang dimana pada pemilihan di Indonesia itu pemilihannya itu bocor dan keamanan server KPU ini lemah seperti itu. Yang kedua, serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia BSI 2023. Nah, kasus BSI itu lumpuh selama beberapa hari akibat ransomware. Yang dimana ini menunjukkan perlunya tinjauan kembali untuk mengembangkan sistem backup dan enkripsi data kuat untuk sektor keuangan. Nah, yang ketiga itu ada pembobolan cloud AWS oleh grup Lapsus 2023. Nah, yang dimana penyerangan ini tuh menyerang cloud storage besar milik perusahaan Lapsus, perusahaan globalnya. Ini dapat menegaskan pentingnya penelitian tentang firewall, IDS, dan proteksi endpoint di sistem cloud. Dan untuk contoh yang terakhir ini tuh kasus phishing WhatsApp di Indonesia. Nah, sering terjadi nih kasus-kasus seperti ini. Biasanya tuh lewat WA atau WhatsApp. Yang dimana banyak pengguna kehilangan akses dan data mereka. Makanya tuh WA sekarang udah di-upgrade jadi lebih baik lagi seperti itu. Jadi sekarang udah aman. Seperti itu. Lanjut. Oke. Nah, karena dalam menganalisis isu-isu yang terdapat seperti tadi dan mungkin tak ada lagi nih kasusnya, aku menggunakan metode studi pustaka alias library research dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Nah, aku tuh kumpulin data ini dari jurnal ilmiah, laporan industri, dan dokumen regulasi buat nge-track pola serangan dan solusi yang udah diterapin. Nah, selain itu juga aku mengevaluasi strategi yang dipakai berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan skalabilitasnya. Jadi itu
nggak cuman ngelihat dari satu sisi aja, begitu. Nah, nih kasus di dalam metode pustaka yang aku gunakan ini tuh yang pertama di penelitian cyber security oleh Google Project Zero 2023. Oke, yang dimana Google menganalisis metode serangan zero day di browser Chrome untuk mengembangkan proteksi patch otomatis berbasis AI. Nah, yang kedua ini ada audit keamanan infrastruktur PLN pasca serangan 2023. Nah, sempat tuh di tahun 2023 tuh tanggal berapa gitu? Lupa. Nah, itu insiden pemadaman listrik tuh besar-besaran tuh sama PLN. Nah, yang membuat tuh PLN melakukan audit keamanan jaringan nasionalnya tuh menjadi lebih kuat lagi untuk pencegahan masa depan seperti itu. Nah, yang ketiga nih, bentar Nek. Nah, yang ketiga tuh simulasi penetration testing di Bank Mandiri. Nah, penelitian internal itu menguji ketahanan firewall dan IDS Bank Mandiri terhadap serangan simulasi hacker yang profesional. Jadi itu Mandiri membuat simulasi penetration testing dulu tuh untuk mencegah serangan dari hacker-hacker yang profesional seperti itu. Dan yang terakhir ada survei nasional literasi digital Kominfo 2024. Nah, jadi mana Kominfo sendiri tuh mengadakan survei keamanan cyber berbasis kuesioner online kepada 10.000 responden untuk memetakan literasi keamanan jaringan seperti itu. Oke. Nah, untuk hasilnya ini tuh menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan multi-layer security strategy lebih tahan terhadap serangan cyber dibanding yang hanya mengandalkan proteksi satu lapis. Nah, firewall, IDS or IPS, enkripsi data, dan manajemen akses terbukti memperkecil kemungkinan kebocoran data hingga 72% menurut Cyber Edge Report 2024. Nah, dalam penerapan enkripsi ini, mayoritas perusahaan multinasional sudah mengadopsi enkripsi AES 256 untuk data sensitif dan sistem enkripsi asimetris berbasis RSA untuk pertukaran kunci. Nah, karena ini selaras dengan praktik terbaik keamanan cyber global, di sisi lain juga proteksi jaringan firewall modern itu tuh menggunakan basis artificial intelligence atau AI yang menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam mendeteksi ancaman zero day dibanding firewall tradisional. Produk seperti Palo Alto Networks dan Fortinet menjadi standar baru dalam pengamanan perimeter jaringan. Nah, selain itu, dalam hal memanajemen akses, perusahaan harus menerapkan Role-Based Access Control atau RBAC, dan Multi-Factor Authentication atau MFA yang mencatat pengurangan insiden keamanan hingga 50%. Yang dimana ini tuh juga membuktikan pentingnya pengelolaan hak akses user dalam menjaga keamanan sistem. Oke, nah kalau dari aspek hukum, aspek hukumnya itu sudah diterapkan seperti tadi tuh UU PDP di Indonesia, yang dimana nilainya tuh positif, memperkuat perlindungan data, namun masih ditemukan kesenjangan dalam implementasi di sektor swasta, yang dimana banyak perusahaan yang belum secara
belum secara keseluruhan memiliki sistem pelaporan insiden keamanan yang transparan. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan dalam membangun keamanan jaringan sangat bergantung pada integrasi teknologi canggih, penerapan kebijakan hukum yang ketat, serta peningkatan literasi digital pengguna. Oke. Nah, di sini tuh ada contohnya lagi, contoh kasus. Bukan contoh kasus sih, sebenarnya kasus yang udah pernah terjadi lah. Nah, di sini tuh yang pertama ada kasus penurunan phishing di Bank Negara Indonesia atau BNI 2023. Setelah edukasi cybersecurity dan implementasi proteksi akses OTP, BNI mencatat penurunan 42% dalam kasus penipuan online. Wah, ngeri banget, hampir 50% itu, hampir setengah dari penduduk tuh. Oke. Yang kedua ada penerapan Data Loss Prevention atau DLP di Shopee 2024. Nah, Shopee tuh pernah menerapkan DLP sistem ini. DLP sistem. Ya, yang dapat mencegah 80% kebocoran data karyawan akibat kesalahan pengiriman email internal. Oke. Yang ketiga tuh ada zero day attack. Nah, ketemu lagi nih zero day attack lagi nih. Zero day attack detection speed. Nah, di perusahaan Palo Alto Networks 2003. Nah, seperti yang dijelaskan tadi tuh, si Palo Alto tuh merilis lagi tuh laporan bahwa teknologi mereka mampu mendeteksi zero day vulnerabilities 30% lebih cepat dibandingkan sistem tradisional. Seperti itu. Nah, yang terakhir keberhasilan firewall AI di Pertamina. Nah, setelah implementasi firewall yang berbasis AI ini, Pertamina juga mengklaim bahwa mereka mampu mendeteksi dan mencegah 98% serangan malware dalam 3 bulan pertama. Hebat sekali ya ternyata. Masya Allah. Oke, next. Oke, next. Nah, di sini tuh ada strategi keamanan yang efektif. Nah, jadi strategi aman jaringan yang efektif itu tuh harus berbasis pada prinsip defense in depth, yaitu menggabungkan berbagai lapisan proteksi untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon ancaman. Hal ini relevan dengan model keamanan berlapis yang diterapkan di sektor keuangan dan pemerintahan. Dalam konteks teknologi, firewall generasi baru berbasis AI mampu mengenali pola anomali lebih cepat dibandingkan manusia. Yang dimana penting mengingat Checkpoint Research 2023 mencatat peningkatan serangan zero day yang tidak bisa dideteksi sistem konvensional. Nah, manajemen aksesnya juga ketat. Nah, karena manajemen akses ketat ini tuh jadi pilar penting. Seperti itu. Nah, banyak kasus pelanggaran data juga tuh seperti insiden Equifax 2017 terjadi karena kegagalan dalam memproteksi kredensial akses administratif. Oleh karena itu, autentikasi multifaktor dan pembatasan hak akses minimum wajib diterapkan. Seperti itu. Oke, next. Nah, perlindungan data. Nah, perlindungan data tuh nggak cuma di organisasi doang, melainkan pribadi juga. Nah, karena data pribadi itu penting banget, itu harus menjadi tanggung jawab masing-masing. Karena perusahaan juga tuh nggak selalu ngehandle data pribadi karyawannya seperti itu. Nah, di sisi lain juga Indonesia tuh juga perlu yang namanya literasi digital.
Nah, karena untuk mewaspadai terhadap phishing, malware dan serangan social engineering. Makanya nih Kominfo mengembangkan tuh sistem literasi digital buat Indonesia yang bakalan terus memperluas terus diperluas lah agar para pengguna tuh bisa lebih waspada terhadap tadi tuh phishing, malware dan serangan social engineering. Nah, balik lagi ke sisi hukum, di mana meskipun UU ITE dan UU PDP sudah ada, penegakan hukumnya masih lemah karena kasus phishing dan pencurian data masih banyak yang tidak diusut secara tuntas. Betul sekali. Yang dimana diperlukan sinergi lebih kuat antara kepolisian, kejaksaan, dan regulator untuk mempercepat proses hukum kejahatan cyber. Pada akhirnya, keberhasilan strategi keamanan jaringan sangat ditentukan oleh kolaborasi antara teknologi, kebijakan hukum, dan perilaku manusia. Nah, tanpa ada ketiganya tuh yang berjalan seimbang, jaringan tetap akan rentan terhadap berbagai bentuk ancaman. Kesimpulannya apa tuh Bang? Oke. Jadi kesimpulannya ini yang dimana secara singkat aja ya, perlindungan data digital tuh butuh pendekatan holistik yang dimana teknologi canggih, kebijakan hukum yang solid, dan masyarakat yang harus sadar cyber. Karena kita semua tuh punya peran masing-masing, baik sebagai user, developer, policy maker, atau edukator. Nah, yuk teman-teman kita bareng-bareng membangun budaya sadar cyber. Nah, itu dia. Supaya ekosistem digital Indonesia itu makin aman dan dipercaya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk referensiku tuh dari jurnal seperti yang aku udah bilang tuh, jurnal ilmiah, artikel, dan data-data yang sudah aku cari. Nah, tapi karena aku tuh nyari itu di Science Direct dan kawan-kawan. Enggak. Sebenarnya itu masih banyak. Aku coba carinya tuh di Google, internet lah, semacam itu. Tapi kalau ini aku taruhnya yang ini lah, jurnal dulu. Karena ini kan penerapannya tentang cyber security, implementasinya itu tentang cyber security sebenarnya. Seperti itu. Dari jurnal Science Direct dan ResearchGate. Seperti itu. Nah, karena seluruh data dan insight yang aku sampaikan tadi sudah aku susun sumbernya secara kredibel. Betul sekali. Nah, semoga pembahasan ini tuh dapat menjadi kesadaran dan bermanfaat bagi kita semua untuk terbukalah terhadap ancaman cyber seperti itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan hingga akhir. Semoga pembahasan dan ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan bisa menjadi bahan refleksi kita semua dalam menghadapi tantangan digital ke depannya. Sampai jumpa di dunia maya yang lebih aman. Dan jangan lupa jadi generasi yang sadar cyber. Betul. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.